Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi pada sobat trading semua. Hari ini tepatnya jam 7.30 pagi di hari Rabu. Saya akan mengupdate kembali khususnya setelah close candle di market Bitcoin ini. Close candle di pagi hari ini yaitu close candle di 4 jam atau the daily-nya itu di jam 7 tadi pagi ya tepatnya. Dan kita sebelumnya akan melihat fundamental apa atau berita apa saja yang terjadi hari ini. Nah, khususnya untuk hari Rabu ini, itu dimulai dengan 7.30, itu aktual forecast dengan forecast 7,1% dan aktualnya menjadi turun di 6,8% untuk CPI EI di negara Australia. Dan di jam 9-nya kita ada Vietnam CPI, Vietnam GDP, dan di jam 1 siangnya itu kita dari Jerman ada GfK, German Consumer Climate, terus Interest Rate Division, dan khusus jam 2-nya di Euro Open Central Bank non monetary policy meeting ya, ada rapat di sini. Dan di Jermannya khusus jam 3 sore ada Jerman Buba Blaise speak ya. Di sini ada membicarakan tentang keadaan ekonomi. Dan khusus jam 6 sorenya ada Brazil ada CAGR non payroll jobs. Terus di Amerikanya, nah khusus Amerika ya, kenapa market Amerika? Karena kripto ini banyak atau ekonomi ini banyak diawali oleh pemerintahan Amerika. Dan ada pending home sales dan Fed bar testimoni, dan juga jam setengah 10-nya ada crude oil inventory. Nah, ini juga berpengaruh ya, khusus perkembangan market kripto. Dan di 21-nya ada closing crude oil inventory, sampai jam 11-nya ditutup oleh Jerman, dan Google Model Speak ya. Oke, itu aja untuk fundamental beritanya hari ini, di hari Rabu, sampai jam 11 malam. Dan kalau kita lihat di market, khususnya di market cap, kemarin sempat minus kurang lebih 4% ya untuk Bitcoin, dan sekarang untuk market cap-nya menambah 1,68%, ada kenaikan. Terus untuk Bitcoin sendiri berkurang dari 4% ke 0,08% saat ini. Dan untuk trending coin atau token itu diungguli oleh khususnya koin di XRP 8,69% dan atribut ARB di 6,34% dan Shibon Inu sedikit turun di 0,02%. Di sini kita bisa melihat dari trending, dari Bitcoin, kalau kita lihat semuanya di sini market pada hijau semua ya. Nah, khusus di crypto bubble ini market pada hijau semua, di mana berita fundamental tadi malam itu mendukung positifnya market untuk naik kembali. Dan kalau kita lihat secara market Bitcoin-nya di sini, khusus di candle per 1 jam atau market di 1 hari, kita lihat candle pertama kali penutupan itu di candle hammer, di mana candle hammer ini ada shadow di bawahnya lebih panjang dibandingkan shadow atas, dan di sini ada body yang sedikit kecil, itu menandakan pertahanannya di sini sudah 4 kali terject khusus di 26.500 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Apakah ini akan kelimanya jebol ke bawah sampai 25.260 atau dia masih mengikuti garis trendline sini? Kalau garis ini disebutnya bisa jadi semacam ascending channel atau bearish flag ya. Dimana kalau bearish flag ini dia akan menuju ke bawah. Yang kita prediksikan kemarin ke 24.100 maksimal, minimal ke 25.260 karena di 26 sini sudah dimasuki tapi belum terlewati, atau dia menuju ke area
trendline atas. Itu perkiraan trendline atasnya di sini itu diprediksikan di harga kurang lebihnya sekitar di 29.000. Apabila dia menuju ke sini, misalkan ke sini dengan adanya pullback, maka ini akan harus melewati jebolnya dulu ke 29.100 di sini. Nah, di sini kita memerlukan kurang lebih 2 atau 3 candle ini untuk menyalip atau membuat semacam bullish engulfing. Nah, karena kemarin konfirmasinya sebelum 2 hari kemarin lah khususnya, ini merah ini melibas candle sebelumnya. Candle merah ini melahap candle sebelumnya, harusnya dia jebol sampai 26.500. Akan tetapi tertahan di 26.500 dan di garis trendline khususnya. Dia akan mencoba naik kembali. Kalau dari closing candle khusus di hammernya ini, dia akan mencoba naik kembali. Mudah-mudahan prediksinya bisa mencapai 29.100. Tapi ingat, jangan full time. Kita harus DCA. Jangan langsung masukkan dana semuanya. Karena market otomatis akan volatil dulu, membentuk higher low-nya, terus higher high, dan higher low, higher high untuk menuju ke 29.000. Dari sini, di sini ada tahanan ya. Kalau kita lihat tahanan di sini, ini sekitar tahanan di 28.400, di mana tahanan kecil memang, tapi seenggaknya harus dilewati sampai dengan sekitar 29.100 ya kurang lebihnya. Baru dia akan menuju ke 29.700. Ya. Di sini. Sampai maksimal ke 30. Itu prediksi khusus untuk hari ini. Dan biasanya untuk melewati ini karena di time frame harian prediksi dan analisa saya itu kurang lebih sekitar 2 atau 5 hari ke depan. Maksimal. Minimal 2 hari. Maksimal ke 5 hari ke depan. Dikarenakan kita harus lihat perpanjangan candlenya. Apabila candlenya panjangnya seperti ini, nah itu bisa kurang lebih 1 atau 2 hari. Tapi kalau candlenya panjangnya kurang lebih segini-segini, ya mau nggak mau butuh kurang lebih 2 lebih, ya, 3 atau 4 candle lah, maksimal 5 di situ. Ya, dari sini kita bisa melihat lagi pergerakan untuk di 4 jamnya. 4 jam marketnya yang sekarang dia akan menuju ke sini daerah 27 sampai daerah 28. Sesuai dengan prediksi tadi di frame daily-nya. Kita ke 2728 ini juga ada resisten ya. Di sini resisten bisa dibilang kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 resisten ini, 6 untuk resisten candle ini masih menjadi resisten terkuatnya untuk resisten pertamanya di sini. Jadi market harus mencoba ke sini dulu. Apabila sideway, dia akan menuju ke 29.97 khusus di 4 jam marketnya. Dan kalau kita lihat di time frame lebih kecilnya, ini posisi sudah terkonfirmasi dari falling wedge kecilnya di sini untuk time frame 1 jamnya. Ini kita udah mencapai sini ya, kurang lebih kita udah mencapai pola dari patternnya. Itu udah tembus kurang lebih 100% dari prediksi dari harga di sini. Tujuan kita ke 27.300 dan sekarang posisi sudah di 27.500 posisi sekarang. Nah, dan sekarang posisi masih di harga kurang lebih di 27.500 atau 27.400 di situ. Dan untuk kenaikan selanjutnya dari posisi ini, kenaikan selanjutnya kita bisa
hitung dari kalau kita memakai Fibonacci ya. Nah, ini kita mencoba, kita hapus dulu ini biar tidak rancu. Nah, untuk selanjutnya market akan menembus dulu ke 27.500 yang saya bilang, lalu ke 27.800. Ini untuk melewati resisten pertamanya dia. Nah, baru di 27.800. Di sini yang membuat banyak tahanan ya, dimulai dari sini. Ya. Nah, ini tahanan-tahanan atau resisten yang harus dilewati. Ini cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 tahanan di sini. Khusus tahanan terdekatnya. Nah, ini ke 27.800. Setelah tembus ke 27.800 baru dia bisa bebas untuk ke 28 sampai 28.500. Oke, itu saja sobat trading, semoga bisa membantu. Dan kalau kita kesimpulan khusus daily-nya, mudah-mudahan tidak ada fundamental atau berita FAD yang mengganggu khususnya Bitcoin pergerakannya. Dan semoga tujuan kita ke 29.000 hari ini atau besoknya, maksimal di seminggu ke depan, tidak terhalang oleh FAD-FAD berita-berita fundamental lainnya. Dan semoga ini bisa membantu dan jaga money manajemen. Jangan lupa Dior, cek ulang lagi apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa dukung video ini, semoga bisa berkembang. Dan supportnya untuk subscribe, like, dan komen sebagai saran dan kritik, semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.